Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, ibu-ibu asatidzah yang saya muliakan, ibu-ibu pimpinan dan anggota Muslimat Gedung Turi Permai 1, Jamiyah Ibu-ibu Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sahibul Bait yang saya hormati, Ibu Tri Rahayu, Ibu Arif, sekeluarga yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Saya merasa ini baru pertama saya ngaji di Gedung Turi 1 ya. Artinya pertama yang di rumah ini, biasanya kan di masjid ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa pandemi COVID-19 itu betul-betul akan berlalu dari kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa hadir malam hari ini di samping rutinitas ibu-ibu juga dalam rangka memenuhi undangan Ibu Arif sekeluarga dalam acara persiapan menyongsong pelaksanaan akad nikah putrinya besok pagi gitu nih. Putrinya yang bernama Mbak Prasuti Madyaratri Ansah. Panggilannya siapa Mbak? Siapa? Panggilannya Maya, jenenge Dawowo ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Maya besok pagi pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran dan dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Insyaallah besok pagi akan dinikahkan dengan Mas Takwin Effendi. Mas Takwin Effendi. Insya Allah pernikahan dilangsungkan di sini ya Bu ya, besok ya, di kediaman ini. Mudah-mudahan lancar barokah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya senang ini karena ada calon mempelai ya, yaitu Mbak Maya, sekaligus bisa memberikan nasihat untuk persiapan akad nikah besok dan juga nasihat untuk kita semuanya kemanten lawas-lawas ini ya. Mudah-mudahan kemanten-kemanten lawas ini juga keluarganya semuanya sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah ya Bu ya, nyatanya suami panjenengan semuanya masih tetap setia ya. Alhamdulillah tetap seperti yang dulu meskipun keadaannya sudah banyak berubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mesti ae biyen senom saiki wis padha kewit gitu ya. Saya juga merasa begitu kok Bu ya. Cuman saya ini ketokane ae awet enom ya. Oh diguyu ya. Jadi tidak terasa Bu, memang perjalanan waktu ya. Yang penting kita tidak merasa tua, tetap merasa muda ya Bu ya. Meskipun nyuwun sewu secara fisik kadang keinginan hati itu berjalan bisa lebih cepat, tapi ya ternyata ya gak iso cepet sebab lutute wis kena asam urat ya.
Loh iya Bu, jadi ini usia itu tidak bisa dibohongi. Yang penting tetap semangat ya Bu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Mbak Maya, pernikahan itu adalah ibadah. Karena pernikahan itu ibadah, dan bahkan pernikahan itu merupakan ibadah yang paling lama, yang paling tua. Ibadah itu adalah pernikahan. Paling lama, paling tua. Mengapa? Sebab bukan hanya di dunia pernikahan itu disyariatkan oleh Allah, tetapi ketika di dalam surga Bapak Adam dan Ibu Hawa juga disyariatkan untuk melangsungkan pernikahan. Ini yang saya sebut bahwa nikah itu ibadah, dan ibadah yang paling tua, yang paling lama berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia adalah pernikahan. Ibu-ibu yang saya hormati, manusia ini adalah makhluk sosial, zon politikon. Dia tidak bisa bertahan hidup tanpa kehadiran orang lain. Betul ya Bu ya? Nyuwun sewu, mudah-mudahan pasangan hidup suami panjenengan ya, bagi bapak-bapak, istrinya bapak-bapak, mudah-mudahan itu semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin pas hari raya Idul Adha itu pas iring-iring manten diminta untuk menyerahkan ke daerah Mengati Gresik. Kebetulan rombongan yang ikut dengan saya itu semuanya perempuan kecuali saya yang laki-laki yang bagian nyupiri montore. Itu yang ikut dengan rombongan saya ini separuhnya itu rondo. Lah saya ini saweneng adik. Apa namanya, iso nulung rondo-rondo itu sudah. Ojo salah paham sih lho Bu, seneng nulung loh. Itu tapi rondo ini sih nom-nom Bu. Saya tanya, mengapa kok tidak kawin lagi? Sulit Ustadz mencari yang cocok. Jangan-jangan nanti gagal lagi membina keluarga untuk yang kedua kalinya. Koyok dari Persik. Saya kira rondone dari Persik wis dinteni saya pun jane. Ini masih muda Bu, jenengan saya bilang usianya jauh di bawah saya. Tapi tidak mau menikah lagi karena trauma. Karena bukan suaminya meninggal, putusnya perkawinan itu, tapi karena perceraian. Na'udzubillah ini. Sementara sisi lain saya lihat, nyuwun sewu, suami istri, pasangan suami istri, bapak ibu itu yang diparingi panjang umur, sehat walafiat, masya Allah, masih wis podo tuwa melaku tunuk-tunuk, isok wong loro ngono, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pernikahannya Mbak Maya ini juga langgeng. Amin Allahumma amin ya, sampai mati memisahkan keduanya. Amin Allahumma amin. Saya panjenengan juga demikian ya Bu ya. Ngono itu saya itu wong pancene apa tetangga-tetangga sing rondo-rondo itu mek nuntut. Istri saya sudah tanya dini waktu di rumah. Bi, nek aku mati dhisik sampean rabi maneh apa enggak? Ngono isan takon. Untuk apa pertanyaan itu? Kan tidak penting itu. Kita kan sama-sama minta wis muga-muga diparingi panjang umur. Soal engkau tidak tahu kita yang terjadi besok. Yang penting kita ikhtiar supaya tetap sehat, panjang umur, sehingga perkawinan ini, kehidupan rumah tangga keluarga ini bisa kita jalani sampai mati memisahkan kita. Amin Allahumma amin. Angel lho Bu ndelok wong lanang kaya ngene itu. Iya, makanya jenengan bersyukur kepada Allah, suami jenengan itu suami yang setia, alhamdulillah. Ya lumrah lah lek nang ngene grup WA ngono sih. Monggo jenenge ngobrol padha lanange kepengin rabi maneh. Nek kepengin tok. Tapi ngomong nang jenengan gak kira wani. Gak kira wani. Wong wedok iku nyuwun sewu, masih sing lanang gagahe kaya apa. Adik ketemu sing wedok, kutuk.
Orang perempuan itu luar biasa ya. Makanya kita tidak penting mikirkan kawin lagi, itu tidak penting, tapi bagaimana merawat yang sudah ada supaya bertahan kebahagiaan itu sampai mati. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang saya hormati, manusia ini karena makhluk sosial, maka mau tidak mau secara sunnatullah orang harus menikah. Nyuwun saya, orang harus menikah. Makanya saya sampaikan kepada janda-janda yang masih muda, jenengan ini kenapa kok enggak nikah lagi? Emang duduk masalah hubungan biologisnya, bukan, tapi manusia ini makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita enggak bisa bertahan hidup, nyuwun saya, tanpa kehadiran orang lain. Enggak bisa. Ada perempuan, ini katanya hasil penelitian itu sudah banyak di banyak tempat termasuk di Sidoarjo. Ada perempuan yang punya semboyan itu, dia mempertahankan singlenya dan tidak akan kawin karena untuk bisa punya anak tidak harus dari perkawinan tapi bisa adopsi anak. Tapi nyuwun sewu, bukan itu yang disyariatkan soal perkawinan ini supaya orang berkembang biak. Betul ya Bu ya? Maka ibu-ibu yang saya hormati, manusia itu tidak butuh orang lain. Kita sudah berkeluarga saja seperti saya panjenengan tetap butuh orang lain. Nyatanya jenengan masih ikut kumpulan-kumpulan seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan Bu, seandainya kita di rumah saja meskipun saling mencintai dengan suami ini, tapi gak tahu betul belas ono kumpulan, gak tahu betul, gak tahu nang masjid, gak tahu serawungan. Ya Allah, lalu menjadi keluarga yang introvert, yang tertutup. Kita tidak akan banyak mendapatkan manfaat dari masyarakat dan kita juga tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin Allahumma. Lah nyuwun sewu ibu-ibu yang saya hormati, Mbak Maya, ketika Nabi Adam itu diciptakan sendirian oleh Allah di dalam surga sebagai seorang manusia, karena dia ini manusia, makhluk sosial yang butuh teman. Nabi Adam itu kemana-mana itu sendirian, kemana-mana itu sendirian. Kalau soal kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, nggak pernah kekurangan. Mengapa? Di surga semuanya tersedia, nggak pernah kekurangan. Ternyata dalam kehidupan ini Bu, sebenarnya kita ini nyuwun sewu, meskipun secara pribadi mapan secara ekonomi, tapi kalau belum berumah tangga itu sik durung diarani sugih. Betul ya Bu ya? Mbak Maya mulai besok akan menjadi orang yang sangat kaya. Mengapa? Karena jenengan mulai besok setelah akad nikah itu berarti jenengan punya suami, dan hidup jenengan ini akan lebih punya makna dibanding sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma amin. Maka khusus untuk Mbak Maya nyuwun sewu, karena orang perempuan itu saat akad nikah itu kan pasif ya Bu ya. Orang perempuan itu kan diwakili oleh walinya, oleh Pak Arif. Pak Arif dhewe gak wani ngerabekno langsung, mesti taukil wali. Umumnya kita kan gitu kan, taukil wali pasangan Pak penghulu. Pak Arif mau dinikahkan sendiri, Pak Arif besok? Insya Allah Pak. Oh alhamdulillah. Monggo. Baik. Kalau saya jadi orang tua, mending dinikahkan langsung putri itu. Ya, jadi ikatan emosionalnya beda dengan saat diserahkan kepada orang lain seperti kepada penghulu. Kecuali kalau kepada kiai ulama yang kita yakini kedekatannya dengan Allah, termasuk doanya mustajabah, di sebagian daerah itu kemudian pasrah taukil walinya itu kepada para kiai, termasuk di Madura yang paling banyak, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nah besok Mbak Maya, meskipun perempuan itu pasif saat dinikahi karena dia tidak terlibat di dalam ijab kabul, yang mengijabkan kan Pak Arif, yang kabul yang menjawab itu kan Mas Takwim yang menjawab itu. Tapi
Mbak Maya, satu yang harus diingat, pernikahan ini karena ibadah harus diniati lillahi ta'ala, krono Allah. Jangan krono mas takwim, jangan. Mungkin mas takwim latar belakangnya hebat dan lain sebagainya, orang tuanya hebat dan lain sebagainya, tapi jangan dilihat itu. Meskipun itu penting di dalam membina rumah tangga, karena bibit bobot bebet itu harus dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Tapi jenengan niati Mbak Maya, saya menikah ini satu lillahi ta'ala. Itu dijamin di dalam hadis Nabi. Orang yang melangsungkan pernikahan yang lillahi ta'ala tujuannya untuk menjaga dirinya supaya dia tidak terlibat di dalam perbuatan dosa, na'udzubillahi min dzalik, lebih-lebih dosa karena perzinahan, maka dia dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan surga akan menjadi tempatnya. Amin Allahumma amin. Lillahi ta'ala. Jadi kapan lillahi ta'ala itu? Saat ijab kabul. Jadi saat ijab kabul nyuwun sewu, fokus saja kepada ijab kabul, meskipun jenengan itu pasif, karena yang mengijabkan orang tua dan yang menjawab kabulnya, saya terima nikahnya, itu yang menjawab adalah mas takwim. Tapi sangat prosesi itu sudah ojo tulinan HP, ojo fokus kepada yang lain, kecuali diniatkan dalam hati, saya nikah ini niat lillahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Qurratul Uyun, beliau bersabda, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah karena Allah dan barang siapa yang menikahkan putrinya karena Allah, Pak Arif juga demikian, niat menikahkan putrinya lillahi ta'ala, karena pernikahan ini termasuk ibadah, istahaqqa wilayatullah, maka dia berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang kedua, Mbak Maya, meskipun perempuan itu pasif, sama kalau bisa mas takwim besok diingatkan ya, mumpung belum dilangsungkan akad nikah, mas takwim juga diingatkan di WA ya. Yang kedua, diniatkan nikah jenengan ini mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nanti jenengan kalau sudah membina rumah tangga, maka bagaimana cara menghormati, memuliakan suami, apa kewajiban istri kepada suami, ikuti semua petunjuk dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu diijazahi dua hal itu ibu-ibu oleh seorang kiai. Alhamdulillah saat ijab kabul juga saya niatkan dalam hati, alhamdulillah saya merasa Allah selalu mencukupi dan melindungi kehidupan keluarga saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Maya dan ibu-ibu semuanya juga demikian. Amin Allahumma. Nah ibu-ibu yang saya hormati, Mbak Maya khususnya, nyuwun sewu, kalau sudah akad nikah dilangsungkan selesai dan jenengan sudah jadi seorang istri, maka nyuwun sewu, kewajiban taatnya Mbak Maya tidak lagi kepada ibunya, tidak lagi kepada ayahnya, tapi kepada suaminya. Ini jangan keliru, meskipun jenengan hidup serumah dengan ayah dan ibu, tapi kewajiban patuhnya, taatnya istri yang pertama adalah kepada suami. Wong wedok itu bu nyuwun sewu, suaminya seperti apapun, soleh atau tidak soleh, kalau dia patuh kepada suami, jaminannya surgane Gusti Allah. Amin Allahumma. Di dalam Al-Quran kita bisa membaca istrinya Fir'aun, Siti Asia, bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siti Asia binti Muzahid itu istrinya Fir'aun. Fir'aun itu orang yang sombongnya amit-amit sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Tapi sebagai seorang istri ibu Siti Asia tetap sami'na wa ata'na, menyangkut hubungan suami istri, menyangkut hak dan kewajiban suami istri. Tapi soal ibadah beliau tidak mau tunduk kepada Fir'aun, beliau tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jenengan baca ceritanya ibu Siti Asia, matinya disiksa,
mati di tangan suaminya sendiri. Tapi sebelum mati Allah sudah perlihatkan tempatnya Siti Asiyah adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Meskipun dia suaminya itu orang yang sangat sombong, orang yang sangat kafir tiada terkira, tetapi karena patuhnya kepada suaminya itu oleh Allah dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Makanya nyuwun sewu ibu-ibu ya, jadi memang kewajibannya istri kepada suami kalau dirinci itu banyak Mbak Maya. Cuman satu kalau disimpulkan, istri pokoknya taat patuh kepada suami. Gampangan ini Mbak Maya. Cara dikongkon melumah ya melumah, dikongkon mengkurap ya mengkurap. Nyuwun sewu aja dimana nih keras loh. Ya. Artinya apa? Suami itu punya kewajiban utama memberikan nafkah lahir batin. Kadang nyuwun sewu wong lanang teko nyambut gawe disambati banyak sekali sambatan. Nyuwun sewu, jangan sampai itu terjadi. Wong lanang itu gak kaya wong wedok. Wong wedok itu gak enak langsung berol. Betul ya Bu ya? Makanya gak ono wong wedok sing gak cerewet iki. Kabeh wong wedok cerewet. Masih bojone kiai, toko maneh bojone kiai. Iso dadi kiai gede itu sebab cerewete bojo. Iso dadi waline Gusti Allah itu sebab di belakang itu ada istri yang wakeh ngomong. Tapi bojo sing akeh ngomong ndak perlu khawatir. Saya perhatikan, biasa ibu-ibu ini wakeh ngomongin anaknya pinter-pinter. Paling enggak pinter ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh iya, itu berdasarkan hasil penelitian loh. Wong lanang itu nek duwe masalah, itu gak kaya wong wedok. Berol begitu. Saya ini kapan disambati bojo saya? Ya, istri saya sambatan kalau enggak kepada suaminya kepada siapa? Ya kadang ya setengah tak rumah, kadang enggak tak rumah. Ya belum sebabnya disambati terus lah. Ya kok sampai teko disambati. Kayak teko disambati. Terutama sambatan yang kaitannya dengan pendidikan anak-anak. Dan saya bayangkan seandainya saya di rumah kongkon ngopeni anak 24 jam, belum tentu saya bisa sabar dan bertahan seperti istri saya. Makanya kenapa tidak coba didengar aja curhatnya. Us ngomong akeh gak apa. Kadang kalau saya ditanya, mendengar yang saya sampaikan? Ya, dengar. Tapi gak paham aku. Mendengar tapi gak paham. Yo saking akeh Bu curhate. Nah, nyuwun sewu Mbak Maya. Wong lanang itu nyuwun sewu. Ini gak ono bukune, tapi ini dalam praktek. Kalau suami pulang dari pekerjaan, itu aja disambati. Apa malah di kantor wakeh masalah ngono. Mbok aja ade disambati. Terus sebaiknya bagaimana Ustaz? Suami pulang kerja, ya sambut dia dengan senyuman. Langsung ajak mlebu kamar. Kunci kamarnya. Gak usah adus kesuwen. Wong lanang gak ada ngenteni adus, Bu. Gak kaya wong wedok. Makane wong lanang ku isu-isu tangi turu, sarungan tok gak kelamben terus gawa rokok ambek kopi. Pantes wis. Tapi nek wong wedok tangi turu isu nyuwun sewu terus gak kelamben. Orang laki-laki gak seperti orang perempuan. Orang perempuan itu tapi kudu dandan macam-macam kan. Wong lanang itu nek disambut dengan senyuman, tasih digawakno, sepatune digawakno, suweneng banget. Mulai dari hal-hal yang sepele. Kelambine dicoplokno. Wah, padahal gak tau dicoplokno mae. Gak tau blas iki dicoplokno bojone. Mari kelambine dicoplok, celana dicoplok. Mari celana dicoplok, celana jerone dicoplok. Mbok wong lanang ngono iku rasane kaya raja ta. Baik, kewajibannya orang perempuan kamu dirinci banyak, tapi cuma satu, patuh kepada suami. Cara dikongkon melumah, dikongkon mengkurap. Lah wong lanang iki pengatesane siji Mbak Maya. Nek siji tek pengatesan. Terus masih wong lanang murah-muring kaya apa? Pengatesane nek siji. Nek sing wedok sedekah. Nek sing wedok tawa-tawa. Ya itu tadi. Wong lanang saumpek wis gak iso ngomong blas, gak iso guyu blas. Wis aja rame-rame. Jak masuk kamar, coplok kelambine kabeh. Sak wis Mas sampean turu oke. Sampean turu oke. Biar ini masalah itu biar dingin dulu. Lo seneng Bu wong lanang dikono
Ojo teko disambati. Padahal isih manten anyar. Jadi sing lanang iki manten anyar wis akeh sambatane ngene kok tuwek-tuwek tambah kaya apa. Lho iya. Dan itu akan alami, akan terus terjadi karena nyuwun sewu kalau rumah tangga itu kekal abadi, langgeng sampai hanya mati yang memisahkan kita, itu insya Allah akan terjadi. Sing kaya ngono kadang dijak ngomong tapi gak krungu, ya Bu ya. Dijak ngomong tapi mendengar tapi gak paham, kayak saya tadi itu. Ya sekaya itu. Tapi kalau sekarang ini mulai dari hal-hal yang seperti ya. Sing pinter tawa Mbak Maya nangane wong lanang. Karena wong lanang pengapesane mek siji tok. Nek ditawai masyaallah apa ae dikekno Mbak. Kalau sudah rumah tangga itu aku kesel gak bayangno nek rumah tangga itu nelayan mulang sedina ping 3 ping 5 kaya ngene iki. Gak apa-apa itu bojo sampeyan normal. Nek bojo sampeyan gak normal, kayak yang kemarin itu viral itu, menikah sekian tahun tapi tidak pernah disentuh sama sekali. Liya apa? Gak pernah disentuh. Kumpule nek begitu lampune dipanteni. Tapi sing mlebu itu ternyata dudu anune. Drijine sing masuk. Naudzubillah ini. Akhirnya istrinya mengajukan. Ternyata itu bukan perempuan, bukan laki-laki suaminya itu. Naudzubillah ini. Ya, makanya gak usah kesel. Nek kesel gampang, itu takon jamune nang Pak Arif ya. Insya Allah gak boleh kesel. Ini pengapesannya wong lanang siji Mbak Maya. Ya, jadi kewajiban istri itu banyak, kalau dirinci cuma satu, yaitu taat patuh kepada suami. Cuman saya mengingatkan ini Mbak Maya, dan ndak kebablasan meskipun patuh kepada suami. Kalau jenengan dihadapkan pada dua pilihan, satu perintah suami, satu perintah Gusti Allah, maka jangan pernah didahulukan perintahnya suami, tapi kudu perintah Gusti. Contoh supaya lebih gamblang. Mbak Maya nyuwun sewu, habis sholat isya, jenengan sudah habis sholat isya. Mas Soboy takwid juga habis sholat isya, tapi sholatnya mungkin di tempat kerjanya tadi. Lalu Mas Takwin ini butuh ngersane Mbak Maya, ngejak kumpul sebagai seorang suami istri. Lalu Mbak Maya karena isyanya sudah selesai, sudah layani. Meskipun Mbak Maya sih kepingin ngaji, meskipun Mbak Maya sih kepingin sholat sunnah, ojo diterusno sholat sunnah, ojo diterusno ngaji. Karena ngaji sholat sunnah itu hukumnya sunnah, melayani suami itu kewajiban. Ojo terus sing lanang wis mulai bengi mari sholat isya pegel kabeh dijak kumpul jare Mbak Maya, "Sik Mas, aku tak ngaji surat Yasin sik iki malam Jumat." Mari ngaji Yasin Mas, tak terus no tabarok. Tak tahlil pisan ade. Lah wong lanang iki Mbak Maya nyuwun sewu, manjane manten anyar itu sing durung pengalaman. Nanti ditunda-tunda itu wong lanang itu terus mangkel. Mesti mangkel. Nek wis mangkel terus munsret. Apa munsret itu? Mengkeret. Oh. Itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Kalau nek wong lanang wis mengkeret, munsret, sudah ndak nafsu, ndak selera, ndak syahwat sama istrinya, masya Allah, bahaya untuk rumah tangga. Naudzubillah ini. Jadi koyok itu, koyok Angga Wijaya itu. Sopo Angga Wijaya itu? Jadi ini Angga Wijaya, saya nggak tahu. Setiap melihat istri saya Dewi Persik, udah nafsu wae. Ya iku sing apik, wong wedok ngono iku sing apik. Tapi nek wong wedok sing gak ngerti jarene, "Oh iku kan gawe susu, kaya ero-ero." Lah ngono lho. Tetapi wong lanang lek normal ndelok bojone gak kelamben, ya mesti nafsu. Nek gak nafsu, njaluk diperiksa. Iya nek wis nek diabetes. Wis nek diabetes jarene wong mesti ora takodi. Bumbu sambel sing ngerti. Apa bumbu sambel takodi? Kok masih ditanek-tanek mau dikencang-kencang ayo gak kodi iki amane jadi diabetes. Gak enak makane wong loro itu gak enak, wong gak sehat itu gak enak. Makanya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah diparingi sehat, alhamdulillah. Loh iya.
sing lanang iki gak respon belas. Dijawil balak-balik iku. Lah kok sih Mas jawal-jawil ae. Ojo atik takon. Kok diketipi mripate cling ngono wis. Langsung kudu paham. Gak usah ayo hubungan suami istri kesel wae. Wis ana kodene dhewe-dhewe ya Bu ya. Ini nyuwun sewu, wong lanang itu adik disemayani Mbak Maya. Adik disemayani, kok wis kadung munsret, kadung kurep. Masyaallah. Wangel itu ngene wong lanang itu angel. Apalagi kalau dia sudah punya pilihan di luar, naudzubillah ini. Lalu terjadi perselingkuhan, naudzubillah ini. Pokoknya sekiranya apa wong lanang itu ndelok bojo, pokoknya ndelok pangananku selera terus lho. Makanya wong wedok dandan nek gawe daster Mbak Maya nggone kamar ojo daster sing suwek-suwek kaya wong-wong sing njaba-njaba iku kaya teman lawas aku Masya Allah nggone kalare bolong nggone bolong nggone isore bokonge bolong iki dijopok sing ndi bolong kabeh ya gawe sing apik lah tapi ya sing transparan. Nek sama suami Mbak Maya di jero kamar gak usah katokan, gak usah tutangan. Lho temen iki. Lho sing apik iki Rasulullah kalau tidur dengan istrinya satu selimut berdua. Berarti yang dinabi kan juga kelambe. Wong turu ambek sing lanang gawe kathok rangkep telu. Bukake ya apa iki? Durung buka, durung nanti sing lanang wis mari dhisik naudzubillah ini. Ya. Jadi begitu. Itu wong lanang kelemane itu tok, Mbak. Nek wis iso ngono Mbak Maya, wong lanang iku akhire nyanyok sampai njaluk emas sak pira gedene itu. Wong bojo sampean dhewe ya wis emas. Ya pas takwin kan. Bobote ana 50 kg. Mbok nek tuku iku regane wis miliaran 50 kg. Ini Mbak Maya kudu pinter, kudu ngerti dadi wong wedok. Pokoke kuncine satu, jadi istri yang itulah surga jenengan dan mudah-mudahan rumah tangga panjenengan sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Yang terakhir untuk Mbak Maya dan untuk kita semuanya ibu-ibu yang saya hormati, pernikahan itu meskipun ibadah dalam arti karena memang pernikahan itu adalah satu-satunya lembaga yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut hubungan suami istri. Tapi jangan sampai setelah melangsungkan pernikahan ibadah saya panjenengan ini kendor. Naudzubillah ini. Alhamdulillah saya panjenengan sudah punya anak, sudah punya cucu. Alhamdulillah, insya Allah tidak pernah kekurangan ya Bu ya. Tidak sampai kekurangan sandang, pangan, papan, semuanya cukup dicukupi oleh Allah. Terus apalagi yang kita cari dalam hidup ini kalau tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini berangsur-angsur alhamdulillah pandemi sudah kembali membaik. Ayo ibu-ibu, masjid ada kegiatan ngaji. Saya setiap hari Ahad itu kan ngaji sudah lama sekali di masjid. Tapi ibu-ibunya saya lihat masih banyak yang belum bisa hadir. Mungkin karena barengan dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau jenengan diparingi sehat, ayo dimakmurkan masjid itu. Masjid jenengan itu enak, apik, aman. Apa maneh saiki alhamdulillah saya masuk ke gedung Turi Permai ini gak delok motor pating selengkrang. Koyo biyen-biyen alhamdulillah. Jalan itu kelihatan los, kelihatan megah sekali dengan gapuronya ini. Gapuro ini tok lho ketok iku wis. Delok gapuro itu. Padahal yo gak ngerti jero ini. Tapi delok gapuro alhamdulillah semua fasilitas di sini tercukupi semuanya, masyarakatnya baik alhamdulillah. Ayo dimakmurkan masjid itu termasuk kegiatan panjenengan. Ini mudah-mudahan yang kemarin-kemarin belum sempat ikut, ayo diajak kembali. Mudah-mudahan semakin makmur kegiatan di lingkungan panjenengan. Amin Allahumma amin. Semuanya ini diniati ibadah. Ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah hari raya Kurban kemarin, sebentar lagi Muharram, berarti kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur tambah banyak, mudah-mudahan tambah barokah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Tidak panjang-panjang, tidak lama-lama, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa, termasuk kirim doa untuk ahli kubur, khususnya dari Shahibul Bait. Mudah-mudahan semua amal baiknya ketika hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah dosanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus untuk akad nikah Mbak Maya dan Mas Takwin yang akan dilangsungkan besok hari Jumat ya. Besok hari Jumat, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian juga keluarga kita semuanya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa shaykhina wa li muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi almarhum Bapak Muhammad Jahman wa ila ruhi almarhum Bapak Sumber Sunaryo wa ila ruhi almarhumah Ibu Maryati wa ila ruhi almarhumah Ibu Marmi wa ila ruhi adik Taufik Hidayat wa ila ruhi Mas Budi Purwantono wa ila ruhi Mas Puguh Priyati wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah hakikatnya Ibu Tri Rahayu. Allahumma hadhil aqiqatu minka wa ilaika fataqabbal aqiqata Ibu Tri Rahayu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Besok Mbak Maya dan Mas Takwin akan melangsungkan akad nikah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Jadikan akad nikahnya akad nikah yang barokah, keluarganya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang akan dilahirkan kelak menjadi putra putri yang solih solihah. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah semua keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kami jadikanlah putra putri anak keturunan yang solih solihah. Kami mohon kepadamu keberkahan rezeki, istiqomah ibadah. Kami mohon kepadamu ya Allah ketetapan iman Islam husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.